Selamat malam, Ibu Bapak, Saudara yang terkasih di dalam Kristus. Kita kembali diperjumpakan, dipersekutukan di dalam syafaat malam GKI Gading Indah pada malam hari ini. Kok enak? Demikian tema atau judul cerita singkat yang menjadi bahan refleksi kita, perenungan kita pada malam hari ini. Wicaksana, seorang petani, datang ke tempat sahabatnya untuk meminjam sebuah perlengkapan. Sebutlah nama sahabatnya itu Bedegong. Dia dipersilakan untuk ke halaman belakang. Di sana dia melihat sahabatnya itu sedang duduk di kursi malas sambil nyeruput kopi. Dan di atas meja kecil di samping kursi itu ada aneka kue. Setelah dipersilakan duduk, Wicaksana bertanya, "Apakah hari ini kau tidak bekerja, sobat?" Bedegong dengan santai menjawab, "Oh tidak, kawan. Aku sudah memutuskan bahwa aku tidak akan bekerja lagi." Terbingung-bingung, Wicaksana berkata, "Loh, kalau kau tidak bekerja, lalu bagaimana kau bisa mendapatkan penghidupan?" "Begini, kawan, aku sudah tiba pada keyakinan berdasarkan pengalamanku bahwa benar Tuhan itu ada dan Dia akan melakukan segalanya untukku." "Maksudmu apa? Aku tidak mengerti. Aku jadi bingung. Apa yang membuatmu berpikir begitu?" tanya Wicaksana. Sambil tersenyum, Bedegong berkata, "Apa kau ingat gudang tua yang dulu aku miliki? Aku bermaksud merobohkannya sejak bertahun-tahun yang lalu. Tetapi aku menunda-nunda terus karena mahal biayanya. 3 bulan yang lalu Tuhan bertindak. Kau ingat jugakah hari di mana cuaca begitu buruk, petir menyambar ke sana kemari? Nah, kilatan petir yang dahsyat menyambar gudang tua milikku itu, dan terbakarlah gudang itu sampai habis. Lalu angin kencang datang, meniup semua abunya." Jadi, berdasarkan itu, kau menyimpulkan bahwa Tuhan akan melakukan semua pekerjaanmu? Tanya Wicaksana. "Oh tidak, tentu bukan cuma itu. Minggu lalu, istriku memintaku mencuci mobil kami yang sudah kotor belepotan lumpur. Sejujurnya, aku malas mencucinya. Kemarin hujan deras turun dan mencuci bersih mobil itu." Wicaksana geleng-geleng kepala tak percaya. Tapi sebelum ia sempat berkomentar, Bedegong bertanya, "Kau tahu apa yang kulakukan di halaman belakang rumahku ini?" "Tidak tahu, memangnya apa?" sahut Wicaksana. "Aku sedang menunggu Tuhan membuat gempa bumi untuk mengguncang kentang-kentang yang kutanam agar mencelat keluar dari tanah." Speechless, Wicaksana tidak bisa berucap sepatah kata pun. Ibu bapak saudara yang dikasihi Tuhan,
Rasul Paulus di dalam surat 2 Tesalonika pasal 3 ayat 10 sampai dengan ayat 12 mengatakan begini. Sebab juga waktu kami berada di antara kamu, kami memberi peringatan ini kepada kamu. Jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Kami katakan ini karena kami dengar bahwa ada orang yang tidak tertib hidupnya dan tidak bekerja, melainkan sibuk dengan hal-hal yang tidak berguna. Orang-orang yang demikian kami peringati dan nasihati dalam Tuhan Yesus Kristus, supaya mereka tetap tenang melakukan pekerjaannya, dan dengan demikian makan makanannya sendiri. Saudaraku, lewat teks ini kita melihat bahwa hal bekerja adalah tanggung jawab seorang pengikut Kristus, tanggung jawab semua umat Allah. Bahwa sejak awal Allah menjadikan manusia telah diikut sertakan dalam karya Allah. Bekerja bukanlah akibat dosa. Sejak diciptakan, hakikat manusia adalah homo faber, manusia yang bekerja. Jadi kecuali karena kondisi yang memang tidak memungkinkan seseorang bekerja, maka ketidakbersediaan bekerja adalah pengingkaran terhadap hakikat manusia sebagai gambar dan rupa Allah. Tentu dalam perspektif iman Kristen, urusan bekerja juga kita tempatkan sebagai satu kesatuan dengan kehidupan doa. Laborare est orare, yang artinya bekerja adalah berdoa. Bahwa kerja adalah ibadah. Mereka yang bekerja keras dengan niat tulus untuk menghidupi diri sendiri, keluarga, dan sesama dinilai sudah melaksanakan doa atau ibadah, karena sesungguhnya kerja adalah doa. Peribahasa Latin ini tidak bermaksud meniadakan doa secara verbal sebagai bagian dari ritual. No, doa secara verbal tetap perlu. Doa sesuai ritual agama yang diyakini tetap dibutuhkan. Tapi ora est laborare. Berdoa adalah bekerja. Bahwa kita harus sungguh-sungguh mengerjakan apa yang kita doakan. Jadi jika kita berdoa agar Tuhan memberikan makanan yang cukup buat kita, maka kita harus melakukan sesuatu, persisnya bekerja agar bisa mendapatkan makanan itu. Namun karena bagi kita hal bekerja adalah salah satu wujud ibadah kita, maka tentunya kita juga akan memilih dan melakukan pekerjaan yang melaluinya kita pun dapat terus memuliakan Tuhan kita. Percaya pada pemeliharaan Tuhan tidak menghilangkan apa yang sepatutnya menjadi tanggung jawab kita. Kok enak mengatakan Tuhan akan mengerjakan semua-muanya, melakukan yang terbaik dalam pekerjaan kita, sambil terus bersandar kepada serta mengandalkan Tuhan yang kita akui sebagai sumber hidup kita. Itulah tanggung jawab kita. Tuhan menolong kita. Amin. Mari kita bersyafaat. Bapa di sorga, kami mohon pengampunan-Mu. Kalau mungkin di sana-sini kami telah mempraktikkan sikap percaya yang keliru.
alih-alih dengan kalimat yang nampaknya begitu rohani, percaya, mempercayakan hidup kepada Tuhan, lalu kami tidak lakukan apa yang seharusnya menjadi tanggung jawab kami. Tuhan, kasihanilah kami. Berikanlah kepada kami kesungguhan, kemauan, hikmat dan kekuatan untuk melakukan yang terbaik di dalam pekerjaan yang Tuhan percayakan, sambil terus mengandalkan Tuhan yang adalah sumber hidup dan kekuatan kami. Ya Bapa, tolonglah kami. Saat ini kami juga terus berdoa bagi saudara-saudara kami yang mengalami kelemahan tubuh, entah karena sakit penyakit ataupun karena usia yang telah semakin lanjut. Kami berdoa untuk Ibu Chung Nyityun, Ibu Listiani Sudibyo, Ibu Damayanti, Angel, Ibu Henny Imelda, Ningsi, Ibu Hana Ginarti, Ibu Eti, Ibu Naomi, Ibu Oktarina, Ibu Erni Pranata, Ibu Neti, Ibu Lani Suhanda, Ibu Linawati Setiadi, Saudari Karunia Valeriani, Iren, Daisy, Ibu Gotwilan, juga untuk Ibu Iin beserta kedua anak yang terpapar COVID, untuk Bapak Tom, Bapak Andris Theodorus, Bapak Xiao Hinleong, dan tak hentinya kami juga terus memohonkan yang terbaik yang dari Tuhan untuk anakmu Ibu Marliana. Engkau tahu pergumulannya bersama dengan suami terkasih Bapak Brian berkenaan dengan sakit yang ia derita. Bagi mereka semua ya Bapa, kami berdoa. Kami juga berdoa memohonkan kekuatan penghiburan yang dari Tuhan bagi keluarga besar almarhumah Ibu Tini Cahyadi Wijaya, ibunda dari Bapak Hasan Wijaya, Ibu Wati dan Ibu Ima Wijaya, dan saudara-saudara mereka yang lain. Kami memohonkan kekuatan yang dari Tuhan agar keluarga besar, para anak, menantu, cucu menantu, cicit dimampukan memaknai peristiwa ini tetap dalam terang iman, dan mereka juga dimampukan untuk dapat menyelesaikan dengan sebaik-baiknya apa yang harus dikerjakan berkenaan dengan telah berpulangnya almarhumah. Ya Bapa, kami berdoa bagi keberadaan gerejamu di mana-mana tempat dengan rupa-rupa pergumulan yang dihadapi. Tuhan, tolong agar gerejamu tetap setia di dalam menjalani kehidupan selaku persekutuan orang percaya yang dipanggil untuk menghadirkan kasih Allah, untuk memfasilitasi terjadinya perjumpaan antara manusia dengan Tuhan lewat berbagai kegiatan dalam hidup persekutuan, pelayanan, dan kesaksiannya. Kami berdoa khususnya bagi gerejamu, Gereja Kristen Indonesia Gading Indah. Kami berdoa untuk rangkaian kegiatan yang diselenggarakan sepanjang bulan September ini. Kami berdoa bagi persiapan untuk penyelenggaraan bulan keluarga pada bulan Oktober mendatang, untuk sakramen perjamuan kudus yang akan dirayakan di minggu pertama bulan Oktober. Ya Bapa, kiranya Engkau yang memampukan bukan cuma para pelayan, tetapi juga anggota dan simpatisan mau melakukan yang terbaik, memberikan kontribusi yang optimal
di dalam rupa-rupa kegiatan tersebut, agar di dalam dan melaluinya kami bersama boleh makin berakar, bertumbuh untuk kemuliaan Tuhan, dan kami juga dapat saling menguatkan, saling menopang satu terhadap yang lain. Ya Bapa, kami menyerahkan keberadaan setiap kami dengan rupa-rupa pergumulan yang dihadapi. Tuhan, Engkau yang tahu persis beban yang harus kami pikul, kesusahan yang kami hadapi. Kiranya Tuhan, Engkau yang meneguhkan iman, pengharapan, penyerahan kami semua, supaya kami tahu kepada siapa kami boleh bersandar, siapa yang dapat kami andalkan dalam hidup ini. Terima kasih ya Bapa. Kalau sebentar kami akan akhiri persekutuan syafaat malam ini. Sebagian mungkin masih melanjutkan aktivitas sisa malam ini. Lalu kami akan beristirahat, maka kami serahkan seluruh keberadaan kami hanya ke dalam tangan kasih pemeliharaan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyafaat hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat malam Ibu Bapak Saudara yang terkasih. Selamat beristirahat. Tuhan tetap beserta kita.